Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bunda-bunda semuanya, saya Eko, saya ahli gizi. Di sini saya akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu mengenai gizi prakonsepsi. Jadi apa sih prakonsepsi itu? Pra memiliki arti yaitu sebelum, dan konsepsi adalah artinya pembuahan sel ovum oleh sel sperma. Nah, bagi bunda-bunda sekalian nih ya, calon bunda semuanya, harus diperhatikan tidak hanya wanita sebagai calon ibu, namun juga dipersiapkan dengan baik dari pria juga sebagai calon ayah. Gizi wanita prakonsepsi yang optimal berperan penting dalam proses pembuahan dan kehamilan. Nah, tidak hanya itu, siapa sih sebenarnya wanita prakonsepsi ini? Jadi yang disebut wanita prakonsepsi adalah wanita usia subur yang sudah siap jadi ibu dan jadi bunda, seperti calon-calon bunda sekalian. Lalu waktunya kapan sih yang tepat untuk mempersiapkan gizi prakonsepsi ini? Jadi waktu yang tepat adalah sekitar 3 bulan, bahkan berbulan-bulan sebelum pembuahan ataupun kehamilan ini. Jadi semakin jauh persiapannya maka semakin baik ya bunda-bunda. Jika kebutuhan gizi dalam tubuh tidak terpenuhi dengan baik, maka akan membawa dampak buruk bagi calon bunda maupun bayi yang nantinya akan dilahirkan, seperti komplikasi kehamilan, gangguan persalinan, dan yang ketiga adalah terhambatnya perkembangan janin. Hingga gizi prakonsepsi ini sangat perlu diperhatikan untuk meningkatkan kualitas hasil konsepsi, menciptakan kehamilan dan persalinan yang sehat bagi calon bunda dan janin, serta kondisi kehidupan bayi yang nanti akan dilahirkan kelak. Selanjutnya, apa saja sih karakteristik pada periode prakonsepsi ini yang perlu calon bunda-bunda ini perhatikan? Yuk kita simak ya. Jadi, terbagi menjadi 3 bagian dalam karakteristik pada periode prakonsepsi ini. Yang pertama adalah karakteristik fisiologis wanita, di mana memang sewajarnya dan normalnya terdapat pengeluaran lendir dari serviks yang bersifat licin dan jernih, basah dan elastis dengan suhu tubuh sedikit meningkat. Lalu yang kedua adalah karakteristik sosial, di mana fase prakonsepsi ini kita bisa mengelola rumah tangga dan mempersiapkan dengan matang perencanaan-perencanaan dari segi karakter dan keuangan dari setiap individu pria maupun wanitanya, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah karakteristik fisiologis dalam masa prakonsepsi ini, dari yang awalnya ketergantungan ke masa-masa yang lebih mandiri, di mana sudah dewasa dan sudah berpikiran intelektual yang terbuka dengan kebebasan dapat menentukan nasib pandangan masa. Selanjutnya adalah topik yang sangat penting, topik inti pada materi kali ini. Jadi apa sih peran gizi prakonsepsi ini sebenarnya terhadap pertumbuhan dan perkembangan janin? Jadi hal yang perlu diperhatikan yang paling utama adalah status gizi calon bunda. Jadi jika calon bunda mengalami kekurangan gizi, maka akan beresiko mengalami kekurangan energi kronis yang kita sebut dengan KIK. Yang mengalami KIK atau ibu KIK ini, KEK, kekurangan energi kronis, akan beresiko melahirkan janin yang kurang gizi, di mana kita sebut dengan BBLR, yaitu bayi berat lahir rendah. Bayi dengan kondisi kekurangan gizi apabila tidak diperbaiki gizinya dengan baik, maka akan mengganggu perkembangan dan pertumbuhannya nanti. Lalu bagaimana sih caranya kita menilai status gizi kita sebagai wanita usia subur atau sebagai calon-calon bunda semuanya? Jadi yang perlu kita gunakan adalah rumus IMT, yaitu indeks massa tubuh, di mana dengan cara ini kita dapat menilai status gizi orang dewasa yang berumur 18 tahun ke atas.
Nah, IMT sebelum hamil harus ideal, yaitu antara 18,5 sampai 25. Nah, bagaimana sih cara rumus perhitungannya? Jadi, cara rumus perhitungan IMT ini sangatlah sederhana, yaitu menggunakan rumus berat badan dalam satuan kilogram dibagi tinggi badan dalam satuan meter dipangkatkan 2. Selanjutnya yang perlu kita perhatikan kembali adalah sumber makanan apa saja sih yang harus dan diperlukan ya untuk calon-calon bunda semuanya di sini. Yang pertama dan yang utama yang perlu dikonsumsi adalah sumber karbohidrat karena sebagai sumber energi bagi tubuh kita ya, calon-calon bunda semuanya. Nah, konsumsinya seberapa? Konsumsinya adalah 3-4 porsi dalam sehari sesuai pedoman gizi seimbang. Contoh yang biasa kita konsumsi sumber karbohidrat adalah nasi, kentang, jagung, gandum, dan umbi-umbian. Itu. Nah, selanjutnya sumber yang tidak kalah penting adalah sumber makanan dengan zat gizi protein di dalamnya karena sangat penting untuk menunjang pertumbuhan maupun perkembangan sel janin. Dimana contohnya ada protein hewani dan protein nabati seperti tempe, ayam, telur, ikan, dan daging seperti itu. Baik, selanjutnya yang ketiga adalah asam folat, di mana asam folat ini sangat berperan penting pada trimester 1 kehamilan. Kenapa? Karena dapat mengurangi resiko NTDs atau kecacatan pada sistem syaraf. Nah, contohnya apa saja? Contohnya yaitu biasanya ada di sayuran hijau seperti bayam, biji-bijian, seperti itu brokoli. Selanjutnya, zat gizi yang tidak kalah penting adalah zat besi. Jadi, konsumsi zat besi ini diperlukan, sangat diperlukan bagi calon bunda semuanya. Karena apabila calon bunda kekurangan zat besi, maka akan menyebabkan anemia. Biasanya kita bergejala seperti lemah, letih, lusuh, kurang fokus, seperti itu ya. Nah, lebih parahnya lagi, dapat menyebabkan perdarahan saat persalinan jika kekurangan zat besi ini. Dan ini merupakan pemicu tingginya angka kematian wanita di Indonesia. Maka perlu kita mengkonsumsi sumber makanan zat besi seperti sayuran hijau, bayam, lalu kacang-kacangan. Jangan lupa juga hewannya yang mengandung zat besi seperti daging, ikan, hati ayam, telur, seperti itu. Baik, biasanya cara yang paling efektif untuk mengantisipasi defisiensi ataupun kekurangan zat besi pada ibu hamil biasanya akan diberikan tablet tambah darah setiap harinya selama masa kehamilan dengan minimal 90 tablet. Nah, tidak hanya itu, kita juga bisa meningkatkan penyerapan zat besi di dalam tubuh kita ketika kita sudah mengkonsumsi zat besi. Nah, dengan caranya bagaimana? Caranya adalah dengan mengkonsumsi vitamin C. Jadi makanan sumber vitamin C seperti buah-buahan ya, ada buah apel, buah jambu biji, lalu ada juga buah jeruk seperti itu. Nah, itu bisa dapat membantu meningkatkan penyerapan zat besi di dalam tubuh kita. Nah, untuk faktor-faktor yang dapat menghambat ya penyerapan zat besi di dalam tubuh kita ini adalah harus menghindari makanan yang mengandung kafein seperti kopi dan teh karena itu merupakan salah satu faktor yang dapat menghambat penyerapan zat besi di dalam tubuh. Yang kelima, yaitu ada kalsium. Nah, kalsium ini apabila calon bunda hamil lalu kekurangan nih kalsium ya, maka janinnya itu akan mengambil persediaan kalsium pada tubuh bunda sehingga menyebabkan biasanya ibu ataupun bunda yang sedang mengandung ini tulangnya mudah keropos ataupun yang kita sebut osteoporosis. Nah, maka dari itu pentingnya mengkonsumsi makanan kaya tinggi kalsium seperti itu. Misalnya susu, lalu olahan ikan beserta tulangnya ataupun ikan sarden, tofu, kacang-kacangan, brokoli, dan sayuran hijau seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yaitu yang keenam adalah sumber serat karena makanan yang tinggi serat ini baik untuk pencernaan ya ibu-ibu semuanya, calon bunda semuanya. Jadi contohnya yang misalnya makanan tinggi serat adalah buah-buahan, sayuran, oat, kacang-kacangan seperti itu. Nah, yang terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah rekomendasi untuk mengkonsumsi cairan yang dianjurkan sebanyak 1,5 sampai 2 liter air dalam sehari atau setara 8 gelas air per harinya. Nah, konsumsi air putih lebih disarankan dibandingkan kopi,
teh, minuman bersoda, ataupun sirup. Yuk mulai sekarang kita sebagai wanita usia subur, sebagai calon bunda semuanya harus memperhatikan makanan dan minuman yang kita konsumsi. Kita harus mengkonsumsi makanan dan minuman yang memenuhi kebutuhan gizi kita, supaya nanti kelak ketika kita mengandung seorang janin, maka kebutuhan kita dan bayi kita kandung akan terpenuhi dengan baik. Seperti itu ya calon bunda-bunda semuanya. Jangan lupa untuk terus jaga kesehatan, konsumsi makanan dan minuman yang baik dan sehat. Semoga bermanfaat. Saya Eko, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.